saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Menteri, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara pada hari ini adalah acara yang sungguh sangat penting. Kenapa penting? Karena ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan seluruh kepala desa seprovinsi Bengkulu. Apa tujuannya? Tujuannya Bapak Ibu untuk menjalin persatuan kesatuan. Kalau kita lihat Kabinet Republik Indonesia hari ini dinamakan Kabinet Merah Putih. Desanya pun koperasinya dinamakan Koperasi Desa Merah Putih. Apa maksudnya? Kalau toh boleh kita berhikmah, saya melihat hikmahnya adalah Presiden menginginkan persatuan kesatuan seluruh anak bangsa di negeri ini. Bukan karena kurang profesor ekonomi pertanian Indonesia kemudian tidak sampai pertumbuhan 8%, bukan. Bukan karena Indonesia tanahnya kurang subur, tidak. Lalu apa penyebabnya? Penyebab utamanya kurangnya persatuan kesatuan. Maka Bapak Presiden menamakan kabinetnya menjadi Kabinet Merah Putih. Karena lambang pemersatu bangsa kita adalah merah putih. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, dan berbeda yang lainnya, tapi kita bisa bergandengan tangan. Kita bisa bekerja sama. Apa yang mempersatukannya? Yang mempersatukannya adalah merah putih. Maka kemudian kabinetnya dinamakan Kabinet Merah Putih. Koperasi desanya dinamakan Koperasi Desa Merah Putih. Dan kita perlu bangga Bapak Ibu sekalian, penjahit merah putihnya itu adalah Putri Bengkulu, Bapak Ibu sekalian. Dan ini harus kita terus gelorakan, kita sampaikan agar kemudian seluruh anak bangsa paham bagaimana sejarah bangsa ini dilahirkan. Bung Karno katakan jas merah jangan lupakan sejarah. Kalau bangsa ini ingin sampai kepada angka pertumbuhan ekonomi 8%, jas merah jangan lupakan sejarah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita pun bangga sebagai warga Provinsi Bengkulu. Semenjak Republik ini didirikan, belum pernah ada putra Bengkulu yang menjadi menteri di Republik ini. Baru di periode Bapak Prabowo Subianto inilah, ketika dibentuk Kabinet Merah Putih inilah, putra terbaik dari Provinsi Bengkulu lahir di Kedurang, diangkat menjadi Menteri Desa, menteri yang paling penting dalam kabinet ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya katakan menteri paling penting? Karena Bapak Ibu, pertumbuhan ekonomi tidak bisa dari kota, tidak bisa dari sisi yang lain. Ekonomi akan tumbuh 8%. Indonesia akan menjadi negara maju kalau desa-desanya maju. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini Presiden kita yang sungguh luar biasa, fokus pembangunannya itu di desa. Maka Bapak Presiden perlu menteri desanya orang yang terbaik dari Indonesia. Dan ternyata yang dipilih adalah putra Bengkulu dari Kedurang. Bapak Ibu sekalian, maka untuk itu kepada seluruh kepala desa yang ada di Provinsi Bengkulu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukung penuh Bapak Presiden dan Menteri Desa, sehingga dari desa-desa di Provinsi Bengkulu inilah angka pertumbuhan 8% itu akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, teriak yel-yel Bengkulu, tolong disambut dengan merah putih. Siap? Bengkulu, Bengkulu, Bengkulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, kabar berita baiknya, Bapak Presiden telah menyampaikan pada dekret 8 hari saya wali kota bupati. Saking sayangnya cintanya kepada desa, Bapak Presiden telah melahirkan seluruh desa, ada desa Koperasi Desa Merah Putih. Dan nanti akan diberikan satu desa 1 mobil truk. Untuk apa? Untuk mobilisasi hasil-hasil pertanian. Satu desa juga akan diberikan 1 gudang besar untuk menyimpan hasil-hasil pertanian.
Satu desa juga akan diberikan cold storage, sehingga seluruh desa kurang lebih akan berputar uang di desa kurang lebih 6 miliar setiap desa. Maka pertemuan hari ini menjadi penting bagi kita untuk mendengar langsung dari Menteri Desa arahan-arahannya bagaimana desa-desa yang ada di Bengkulu itu menjadi desa-desa terbaik di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi secara simbolis pemerintah Provinsi Bengkulu akan memberikan satu desa satu kain batik Besure. Karena pernah saya tanya, satu desa sudah pernah diberikan belum kain batik Besure? Mereka katakan, Pak, semenjak Republik berdiri belum pernah kades dikasih batik Besure. Betul? Ada kades katakan, Pak, jangankan Besure, tidak Besure, tidak juga. Betul? Bapak Ibu sekalian, dan itu insya Allah tiap tahun kita akan berikan. Amin. Tidak cukup itu, dari APBD provinsi tahun ini pemerintah provinsi menganggarkan kurang lebih 1 miliar. Untuk apa? Untuk pendampingan para kepala desa yang ada di desa. Pertama, pendampingan hukum. Yang kedua, untuk pelatihan-pelatihan. Pemerintah provinsi di tahun ini menganggarkan 1 miliar untuk desa-desa di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan insya Allah di tahun ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan kurang lebih 500 miliar untuk perbaikan jalan jembatan provinsi yang hancur dan rusak. Dan tahun depan kita akan anggarkan insya Allah 1 triliun. Tahun depannya lagi 1 triliun lagi. Sehingga total 3 tahun jalan provinsi, jembatan provinsi semuanya akan mulus dan bagus, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di tahun ini insya Allah program ambulan gratis akan kita mulai. Akan dibagikan satu desa 1 mobil ambulan gratis. Dan mobil ambulan ini salah satu fungsi yang lain adalah mobil bantu rakyat namanya. Jadi kalau Presiden memberikan 1 truk, maka pemerintah provinsi memberikan 1 mobil bantu rakyat, salah satu fungsi ambulan gratis. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tolong cek Facebook bentar. Banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ada suaranya ada yang membatasi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh desa yang sudah hadir pada hari ini. Bajak sawah tiada letih, ada suaranya. Duduk santai di bangku jati. Selamat datang di bumi merah putih. Semoga bahagia melekat di hati. Serius? Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun dikehendaki, selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.